Tapi ingat, jangan lupa setelah dia mulai makan ataupun giginya sudah mulai tumbuh, jangan lupa dirawat giginya. Ya, jangan lupa dirawat giginya karena gigi susu itu perannya banyak. Salah satunya kecerdasan dari si bayi. Punya anak itu mesti sabar. Iya. Ya, karena dia itu cuma kecil satu kali. Saya selalu bilang itu, anak itu cuma kecil satu kali. Dia lucu-lucunya cuma sekali. Kelar dia besar, dia akan lucu, tapi juga dia punya tantangan sendiri. Mulai dari ya rebelnya dia, melawannya dia dan lain sebagainya. Artinya ya dinikmati. Waktu kecil begini pasti ada susahnya, ada senangnya. Ya dinikmati saja gitu ya. Dia ini sewaktu sampai 9 bulan, sebelum 9 bulan, biasanya itu belum bisa untuk makan sendiri. Nanti setelah usia 9 bulan, biasanya sudah mulai muncul refleks untuk memasukkan tangan ke mulut gitu, ngambil makan. Nah, yang dimaksud tadi itu dorong anak untuk makan sendiri adalah ya supaya itu kita kasih makanan, supaya anak itu bisa ambil sendiri untuk masukin. Kalau makanan itu diacak-acak gimana? Nggak apa-apa. Kebanyakan orang tua kan nggak suka tuh anak itu kalau makan tuh berantakan, kotor. No, itu proses belajar mereka makan. Iya. Tugasnya kita sebagai orang tua adalah membimbing. Oh jangan nak, jangan diberantakin, nanti kamu lapar. Ayo diambil makanannya, dimasukin mulut gitu loh. Itu yang kita ngajarin. Nah, makin besar dia, nanti kita harus ngajarin dia pakai sendok. Kebanyakan orang tua tadi itu membujuk anak supaya dia diem makan itu pakai kayak YouTube, pakai TV, supaya kan ya bapak sendiri lihat bagaimana gendis itu terfiksir begitu dia melihat sesuatu kayak HP, matanya itu fokus ke sana. Nah itu yang tidak baik, karena yang namanya makan seharusnya dia itu fokus ke makanannya dia ngerasain pakai mulutnya rasanya, dia fokus ngelihat warnanya dan itunya. Nah itu yang salah, karena kebanyakan orang tua itu mainan atau HP atau TV. Nah itu yang membuat distraksi, artinya mengalihkan perhatian dia. Nah padahal anak itu kalau mau belajar makan dia harus fokus ke makanannya, gitu ya. Nah yang ketiga, prosedur makan. Prosedur makannya itu simpel sebenarnya. Anak itu kalau mau makan, kalau dia makan ya, berapa lama sih itu anak boleh makan? Anak itu paling lama makan itu 30 menit. Setelah 30 menit bagaimana? Angkat makanannya. Habis nggak habis, angkat makanannya. Ya, habis nggak habis, angkat makanannya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan kita kasih makan itu mungkin agak banyak ya sebelumnya. Terus waktu jam makan berikutnya dia tidak mau makan. Nah kita harus tawarkan makanan itu tanpa memaksa. Jika dia menunjukkan tanda-tanda menolak mau makan, misalnya dia memalingkan muka, tidak mau, benar-benar tidak mau, cobalah itu cuma selama 15 menit. Setelah itu stop aja, tidak ada gunanya kita memaksa. Nanti coba lagi di jam makan berikutnya. Kemungkinan yang seperti itu bisa terjadi karena sebelum-sebelumnya kita kasih makannya itu mungkin terlalu banyak, jadi masih kenyang gitu loh. Atau yang paling sering juga ya, karena ada praktek kan masih dikasih ASI atau susu formula itu biasanya kan ya. Waktu dikasih ASI atau susu formula, jarak antara makan sama susu formulanya itu belum 2 jam. Nah biasanya baru 1 jam sudah mau coba dikasih makan. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang salah sebenarnya. Karena 2 jam itu kita memberikan waktu sebenarnya untuk makanan yang di lambung itu diproses terus dicerna kayak gitu ya. Oke? Ya. Waktu yang ideal untuk makan itu jam berapa aja dokter? Nah, dia itu pastinya pembagian itu sama snacknya gimana? ya. Kalau snacknya itu ibu kan bisa kasih kayak buah-buahan ya, pisang. Tapi ingat ya, pas pertama kali makan itu teksturnya harus puree, hancur banget. Nah, ditambahin air atau gimana? Itu harus hancur, hancurin air, ditambahin air sih boleh sih supaya lebih lembut boleh.
Tapi intinya pure. Iya. Nanti coba lihat cara bikin pure deh. Di YouTube banyak biasanya, YouTube ataupun di Google lah Iya. ada. Nah, untuk makannya, nah itu bisa disesuaikan dengan jam bangunnya dia. Biasanya gendis gini-gini kepalingan ya sekitar kayak anak-anak lain paling sekitar mungkin setengah 8 atau jam 8 dia bangun dengan dia. Oh, enggak pagi dokter ini. Dia bangunnya pagi. Tadi pagi jam 3 bangun. Oh, oke. Setengah 5 tidur lagi tapi. Setengah 5 tidur lagi. Oke. Jadi Ya, dia setelah kalau jam misalnya 7. setelah jam 7 bangun kan. Bangun. Nah, setelah bangun itu bisa dikasih makan. Mandi dulu atau apa? Monggo silakan Oh, mau boleh, mandi ya. dulu atau apa mau mandi dulu atau mau makan dulu monggo. Berarti nggak usah disusuin dulu di Ya, kasih makan. yang penting setelah itu dikasih makan dulu. Kasih makan dulu. Makan, setelah makan biasanya dia ngantuk, dia tidur. Iya. Ya, dia tidur. Tidur sejam, 2 jam, biasanya itu kan dia bangun kan Iya. ya. Kalau misalnya baru sejam dia sudah bangun, ajaklah dia main dulu. Tunggu 2 jam baru dikasih snack. Snacknya itu ibu tetap bisa di situ dikasih ASI atau ibu mau kasih kayak pure apa namanya Buah. pure buah gitu itu bisa. Tapi saya sih menyarankan bisa kasih ASI ataupun susu formula di situ. Oh. Pure buah masih tetap harus dikenalin, tapi diperhatikan kira-kira untuk selang-selingnya. Karena snack itu bisa snack atau bisa asli, bisa ASI atau susu di situ. Iya. Jadi yang namanya snack itu penggantinya itu bisa buah, bisa juga ASI atau susu formula. Jadi jangan ada patokan bahwa oh kalau kita kasih snack itu berarti harus Iya. buah itu. Nah, snack itu bisa juga artinya ASI atau susu formula, gitu ya. Nah, dia itu makannya pokoknya sehari 3 kali. Jadi ya kalau misalnya dia bangun jam 7, jam 9, ya jam 11 mungkin jam 1 dia harus makan lagi gitu lah. Jadi dua di antaranya jam 7 misalnya jam 9 atau jam 11 itu bisa dikasih coba contohnya ibu kasih pure buah atau kan dikasih susu formula di situ. Gitu ya. Untuk malam Kalau malam ya bisa tergantung dia. Gendisnya itu biasanya tidur jam berapa? Jam 8 udah. Jam 8 tidur. Kalau jam 8 tidur mungkin sekitar jam 6 atau jam 5 sih sudah makan sih. Makan malam ya. Sudah makan malam. Nanti kan dia paling itu kan sisanya dia itu paling ya sekitar mungkin kalau jam 5 ya paling sekitar jam 7 dia paling minum susu kan. Iya. Setelah itu dia tidur biasanya. Kayak gitu ya. Iya. Terus untuk dot kan ada dot yang ada sendoknya itu dokter. Iya. Harus pakai sendok biasa. Sendok bayi maksudnya atau dot yang ada Sendok sendoknya? bayi sih sebenarnya. Kalau mau pakai dot yang ada sendoknya Iya. boleh nggak boleh sebenarnya. Tapi usahakan sih sebenarnya kalau kan kita yang mau nyuapin nih sebenarnya Iya. 6 sampai 8 bulan sampai 9 itu kan biasanya rata-rata ibunya yang nyuapin kan. Ya kalau tergantung ibunya sih suka-suka yang mana. Dot yang ada sendoknya itu lumayan mahal loh. Iya. Lumayan mahal. Pakai sendok biasa pun sebenarnya oke sih. Iya. Nggak ada masalah. Oh, Kayak gitu ya. nggak tergantung ke traumanya atau No. apa. Nggak ada sama sekali kayak Iya. gitu. Yang penting ya kita waktu makan itu posisinya menyenangkan sih. Selama dia menyenangkan pasti ingatannya bagus-bagus saja sih soal makan. Gitu. Terus untuk ini dokter titer, pakai titer itu Yes. diperbolehkan? Kadang-kadang nggak boleh soalnya sama. Gini. Titer itu boleh. Dia itu kan mainan untuk gigit-gigit. Iya. Nah itu biasanya anak-anak ini nanti mulai usia 6 bulan itu gigi bawah biasanya lebih dulu tuh 6 sampai 12 bulan itu gigi bawah biasanya. Gigi atas itu mungkin sekitar 7 sampai 12 bulan itu dia tumbuh. Gigi atas, gigi bawah. Nah biasanya sebelum dia mulai tumbuh gigi, dia akan mulai merasa pengen gigit-gigit sesuatu. Itu dikasih titer enggak apa-apa. Monggo, silakan, enggak apa-apa sama sekali. Artinya titer yang kita kasih di sini itu tujuannya untuk merangsang giginya tumbuh. Tapi ingat jangan lupa setelah dia mulai makan ataupun giginya sudah mulai tumbuh, jangan lupa dirawat giginya. Ya, jangan lupa dirawat giginya karena gigi susu itu perannya banyak. Salah satunya kecerdasan dari si bayi. Jadi itu harus dijaga. Jangan sampai rusak kan kalau kebanyakan orang itu kan ya cuma susu terus nggak dijaga, karies, terus rusak gigi susunya. Dipikir ya nanti ya paling copot ganti tumbuh baru. No, itu jangan berpikiran segampang itu. No. Tidak seperti itu. Enggak, kadang-kadang kan ada yang tebel.
Terus ada yang kayak karet tipis gitu loh Nah, dokter. kalau yang masih gendis-gendis begini itu sebenarnya tergantung ukuran mulut juga sih. Oh, Ya, tapi nggak kalau- ada efek apa-apa ya. Enggak. Kalau dia sudah mulai agak besar sih sebenarnya ya cari yang agak tebal kan biasanya dia gigitnya sudah mulai agak Ya, ganas juga. karena waktu saya bersihin lidahnya itu gigi saya, tangan saya udah digigit-gigit. Yes. Dipindah-pindah digigit. Boleh. Tapi biasanya rata-rata mesti mulai dari usia 6 bulan sih. Kalau Oh. anak-anak seusia dia ini kan namanya fase oral namanya ya, suka Iya, masukin iya. tangan ke dalam mulut. Iya. Nah itu fase oral namanya. Masa orang iya. Itu tidak perlu dihalangi. Iya. Ya, Saya baca di fase Google oral itu tidak perlu dihalangi. Kadang-kadang orang tua itu merasa, oh jijik Jijik. nak, nggak boleh masukin tangan ke mulut. No, itu baru fase oral. Belum nanti dia fase genital, megang-megang kelaminnya, megang-megang pantatnya. Oh, ada dokter yang gitu. Ada fase oral dan fase genital. Makanya nggak apa-apa, biarin aja. Ya, pengenalan itu tadi. Iya, biarin aja. Lewatin aja, asal yang pasti satu, kita harus pastikan bersih. Bersih. Ya, bersih tangannya, karena ya sumber anak itu mau sakit ya dari tangannya sendiri, dari mainannya. Kira-kira apa lagi yang mau ditanyain? Itu dulu. Berarti ini kapan balik lagi untuk imunisasi influenza ya? Imunisasinya influenza hari ini tanggal 12 ya. Iya. Dia Katanya ya betul, sekitar 2 mingguan, sekitar tanggal 26. 26 ya. Sekitar tanggal 26 itu sudah mulai bisa untuk influenzanya. Oh iya. Gitu ya.